TC Timnas Indonesia dimulai, pemain kumpul perdana malam ini, 6 pemain Timnas Indonesia dalam bahaya. Teka-teki Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. TC Timnas Indonesia dimulai, pemain kumpul perdana malam ini Senin tanggal 27 Mei tahun 2027. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin tanggal 27 Mei 5 malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19 di Jakarta. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain yang berkarir di luar negeri. Dua pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangun dan Sain Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, JIZES, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Seri B bersama Venezia. JIZES bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni mendatang. Hasil positif dari dua leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, JIZES akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. JIZES diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani dua laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024, kemudian Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Sintayong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 22 nama. Dari 22 nama yang dipanggil, 6 diantaranya telah mengantongi 1 kartu kuning. Jika saja terkena kartu kuning saat bersua Irak, 6 pemain ini otomatis akan absen saat skuad Garuda menjamu Filipina. Sesuai aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi akumulasi kartu sebanyak 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 6. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mendapatkan kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, sebelumnya Asnawi baru saja menjalani sanksi akumulasi kartu karena mendapatkan kartu peringatan ketika Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan saat bermain 1-1 dengan Filipina. 5. Rafael Struijk. Rafael Struijk terkena kartu kuning ketika Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. Karena itu, penyerang 21 tahun ini harus tampil hati-hati saat skuad Garuda bersua Irak. Sebab, kehadiran penyerang Ado Den Haag ini dibutuhkan Timnas Indonesia baik saat menjamu Irak dan Filipina. 4. Justin Hubner. Justin Hubner menerima kartu kuning saat skuad Garuda menang 3-0 atas Timnas Vietnam di matchday keempat. Sejauh ini Justin Hubner muncul sebagai bek andalan Timnas Indonesia, meski usianya baru 20 tahun. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, posisi bek tengah sebelah kiri selalu dimainkan personel Cerezo Osaka ini. 3. Hernando Ari. Seperti Justin Hubner, Hernando Ari juga terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Karena itu, riskan ketika tahu Sintayong hanya memanggil 2 kiper untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Jika Hernando Ari terkena kartu kuning kontra Irak, otomatis hanya Adi Satrio yang tersedia melawan Filipina. Jadi, Maarten Paes bakal hadir atau kiper-kiper klub Liga 1 yang dipanggil Sintayong. 2. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya terkena kartu kuning kontra Vietnam. Tenaga gelandang Dewa United ini kerap diandalkan di babak kedua,
atau ketika stamina lawan sudah terkuras. 1. Jay Izes. Terakhir ada Jay Izes. Bek 23 tahun ini menerima kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat. Karena itu, Jay Izes pantang membuat kesalahan saat melawan Irak. Sebab, tenaga bek Venezia FC ini dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi laga krusial kontra Filipina. Sekarang satu harapannya, pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa grup F dengan kemenangan. Teka-teki Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup F Zona Asia, sampai sekarang belum terjawab. Masih ada 4 slot yang belum terisi dan salah satunya dinilai disediakan untuk kiper FC Dallas, Maarten Paes. Namun, meski sudah dinaturalisasi, Maarten Paes masih memiliki masalah hukum olahraga. Ia belum bisa membela timnas Indonesia karena harus memenangkan persidangan di arbitrase olahraga internasional CAS. Ia dianggap pernah melakukan pelanggaran dengan membela timnas U21 Belanda. Sebab itu, Shin Tae-yong pasti sudah menyiapkan penggantinya. Memang ada 3 kiper yang berpotensi mendampingi Hernando Ari. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna. Hanya saja, jika dilihat dari statistik, maka Nadeo memiliki peluang lebih besar. Apalagi dia juga langganan membela timnas. Syahrul Trisna hanya mampu melakukan sekali clean sheet selama membela Persikabo 1973 musim ini. Sedangkan Muhammad Riyandi setelah cedera tampil bagus bersama Persis Solo dan membuat clean sheet di 2 laga terakhir. Hanya saja, posisi utamanya di Persis tergeser oleh Gianluca Pandeinu. Sedangkan performa Nadeo paling meyakinkan bersama Borneo FC. Nadeo melakukan 109 penyelamatan selama musim ini bersama Borneo FC. Jumlah yang cukup mengagumkan. Maka, jika Maarten Paes gagal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka nama Nadeo Argawinata paling cocok untuk menggantikan posisinya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Lihat Online. Jangan lupa bagi yang belum tekan like, share dan subscriber. Semuanya gratis.